Ya, baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya sudah lama sekali ya sebenarnya tidak khotbah di Solafide. Lama sekali ya. Karena Solafide ini sudah kurang lebih ada 5 tahun ya. Dari awal-awal istri saya dengan Ibu Diana dan semuanya. Setiap kali istri saya dengar membuka Solafide, saya ada di sampingnya, saya dengar semua itu. Tapi kali ini saya akan bagi berkat bagi kita semua yang berjudul No Turning Back. No Turning Back itu di dalam bahasa Inggrisnya itu mempunyai pengertian yang sederhana sebenarnya, itu tidak menoleh ke belakang, ya, tidak menoleh ke belakang, atau bisa juga kita katakan tidak kembali kepada jalan yang lama atau cara hidup yang lama. Oke, saya ulang sekali lagi. No turning back itu mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu tidak menoleh ke belakang, atau kita bisa sederhanakan, kita bisa simpelkan dalam konteks tidak kembali kepada cara hidup yang lama atau jalan yang lama. Ya, baik, kita akan buka firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 kita buka ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, dan kita akan banyak belajar. Pada pagi hari ini, walaupun ini bukan sekolah Alkitab, tetapi saya akan menyampaikan pengajaran yang sangat detail mengenai satu perikop ini. Karena setiap kali saya khotbah, selalu saya uraikan satu persatu. Supaya kita mengerti. Karena seringkali kita membaca firman Tuhan hanya sekedar baca, hanya sekedar sekilas saja, tapi sebenarnya firman Tuhan mengandung pesan yang begitu dalam dan begitu luar biasa. Sudah kita buka bersama ya, Yohanes 21 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Baik, kita langsung lihat di ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul 7 orang, ya, saya sebutkan: Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Lanjut ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, perhatikan ayat ketiga. Kita akan mulai membahas dari ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Baik, kita akan kupas ayat 3 ini lebih dulu ya. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan pen, pensil, dan lain sebagainya, karena ini sangat menarik sekali. Di ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali ke Lukas ya, Lukas 5. Di Lukas 5 itu ayat 1 sampai 11 itu menyampaikan bahwa Simon Petrus itu dipanggil Yesus untuk tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 21 ini berbicara bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali, tapi belum ketemu dengan mereka. Oke, belum ketemu dengan mereka. Dan ini adalah masa-masa yang begitu sulit, masa-masa yang begitu mencekam, dan masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian bagi semua murid-murid Yesus. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oke, begini. Di saat Yesus menolong kehidupan kita, kita rasanya bahagia, penuh sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi di saat Yesus sepertinya tidak ada, Yesus sepertinya menghilang, doamu sepertinya mental, doamu sepertinya tidak nyampe di ke langit-langit sorga. Saudara sudah berdoa, saudara sudah puasa, saudara sudah membaca firman Tuhan, saudara sudah ikut mesbah pagi, saudara datang ke gereja, tapi sepertinya doamu belum terjawab. Sepertinya Yesus itu tidak hadir di sekitarmu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dirasakan oleh murid-murid Yesus, terutama Simon Petrus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi ini sangat berat,
sangat berat sekali buat mereka, karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus mati di kayu salib, dan mereka tidak melihat Yesus lagi. Padahal Yesus sudah bangkit dan sudah berjalan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi perhatikan kalimat di sini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, di sini letak permasalahan yang begitu besar yang dilakukan sangat fatal oleh Simon Petrus. Dia berkata cuma satu kalimat yang terdiri dari empat kata, yaitu "aku pergi menangkap ikan", "aku pergi menangkap ikan". Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus sudah memanggil dia sebagai penjala manusia, tetapi dia berbalik kembali kepada cara hidup dan jalan hidup dia yang lama. Aku pergi menangkap ikan, artinya dia mundur, artinya dia berbalik kembali kepada cara hidup yang lama, jalan hidup yang lama, kembali kepada sebagai nelayan, sebagai penjala ikan. Sedangkan Yesus sudah memanggil dia sebagai penjala manusia. Nah, kenapa dia bisa berbalik kepada cara hidup yang lama? Karena dia sangat rentan pada saat itu, dan dia menyerah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita bicara tidak menoleh lagi ke belakang atau jangan kembali kepada cara hidup yang lama, bukan saja contoh seperti ini. Dulunya saya pemabuk, tapi kemudian saya sudah bertobat, tapi kemudian karena Yesus tidak menolong saya lagi, saya kembali sebagai pemabuk. Tidak sesimpel itu. Berbalik kepada cara hidup kita yang lama atau jalan kita hidup kita yang lama adalah sama seperti gampang menyerah. Karena orang yang di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang yang di dalam Tuhan itu tenang. Orang yang di dalam Tuhan itu penuh percaya diri. Orang yang di dalam Tuhan itu tahu persis bahwa dalam situasi kondisi apapun Tuhan pasti tolong dia. Jadi ada ketenangan, ada kewibawaan, ada karisma. Tetapi pada saat kita berbalik kepada cara hidup kita yang lama, itu kita akan menjadi orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang patah arang, gampang patah semangat, dan gampang gampang stres, gampang frustasi, gampang depresi, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Itu sama saja dengan saudara kembali kepada cara hidupmu yang lama, kepada jalan hidupmu yang lama. Karena sekali lagi saya katakan, orang yang di dalam Tuhan itu tenang, ya, tenang sekali menghadapi segala sesuatu. Tetapi Petrus di sini, "aku pergi menangkap ikan", artinya apa? Dia kembali kepada jalan hidup yang lama. Nah, ini sangat fatal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca kembali kalimat selanjutnya, kata teman-teman yang lain, kata mereka kepadanya, "kami pergi juga dengan engkau." Artinya apa? Petrus ini sudah menjadi toksik, sudah menjadi racun bagi teman-teman yang lain. Paham di sini, Bapak Ibu Saudara? Dia sudah menjadi racun bagi teman-teman yang lain. Aku pergi menangkap ikan, sama seperti kita. Kita ini hidup di dalam Tuhan. Kita, waduh, di gereja luar biasa, mungkin kita majelis, atau kita penatua, atau apapun. Tapi tindak tandukmu, caramu bicara, sikapmu, Bapak Ibu Saudara, salah sedikit, atau serong sedikit, atau berbalik kepada hidupmu yang lama, engkau akan menyeret banyak orang kepada cara hidup yang tidak baik. Dia cuma mengatakan, "aku pergi menangkap ikan", tapi itu sudah jadi toksik, racun bagi yang lain. Oke, kami juga pergi dengan kamu. Bapak Ibu Saudara, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat Kristus, kita juga harus tahu, jangan kita ikut-ikutan kepada orang. Kalau kita tahu dia hidupnya benar, tapi kemudian dia mulai aneh, jangan kita ikut, Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya di sini, jangan kita ikut. Karena mereka bilang, "kami pergi dengan engkau", berarti ikut-ikutan kena racun, ikut-ikutan jadi racun, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memiliki Roh Kudus, saudara memiliki karakter Kristus, saudara tidak akan mudah terpengaruh, saudara tidak akan mungkin mudah terseret oleh keadaan apapun. Ya, jadi di sini Petrus berbalik kepada jalan hidup yang lama, menjadi penjala ikan, dan yang lainnya ikut-ikutan. Jadi racun, dan semuanya ikut kena racun. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jelas. Kenapa? Karena kita sudah dibawa Tuhan kepada kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan yang baru ini, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Tetapi memang ada proses. Tapi kalau saudara tidak kuat, saudara lemah, saudara tidak sabar, saudara kembali kepada jalan hidupmu yang lama, sikapmu yang lama, karaktermu yang lama, tabiatmu yang lama, watakmu yang lama, jelas engkau tidak akan dapat berkat apa-apa.
Sama seperti mereka, waktu mereka kembali sebagai nelayan, semalam-malaman mereka menjala ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Itu bukti kalau engkau sudah di luar jalurnya Tuhan, engkau memang tidak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, engkau tidak akan dapat apa-apa. Ya, dikatakan di sini, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sekarang kita baca ayat keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Nah, perhatikan dulu di sini. Mereka dari semalam-malaman. Dan kemudian Yesus muncul berdiri di pantai ketika hari mulai siang. Artinya apa? Itu sudah berjam-jam yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sini. Semalam-malaman dan kemudian ketika hari mulai siang, Yesus muncul, jarak itu begitu panjang. Artinya apa? Dalam sekian jam mereka menjala ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan mereka adalah orang yang jam terbangnya tinggi di dalam menjala ikan. Sama seperti saudara. Saudara merasa jam terbang saya dalam hidup ini sudah tinggi. Saya nggak apa-apa, saya kembali kepada karakter saya yang lama. Saya juga punya jam terbang yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, saya katakan, di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun engkau sudah berusia berapapun, engkau sudah 60, engkau sudah 70, engkau sudah 80, tapi engkau di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, dan engkau tidak akan menghasilkan apapun. Sama seperti Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka adalah orang yang pakar jam terbang tinggi dalam menjala ikan, tapi malam itu dan sampai siang mereka tidak dapat apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan lagi di sini. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara perhatikan lagi. Kalau kita sudah berbalik kepada cara hidup kita yang lama, saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di sini mereka tidak bisa melihat Yesus, padahal mereka sering sekali berjalan bersama dengan Yesus, sering sekali melihat mujizat dari Yesus. Tapi sekali mereka berbalik kepada cara hidup mereka yang lama, mereka tidak bisa melihat Yesus. Artinya apa? Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Yesus. Engkau kembali kepada watak tabiat karaktermu yang lama, engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan Yesus. Amin. Lanjut, Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Perhatikan ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, perhatikan ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca itu, kata Yesus kepada mereka, saudara harus tahu dulu. Nah, ini saya kupas secara pelan-pelan ya. Jarak antara mereka yang di danau itu dengan jarak Yesus bicara kepada mereka itu berapa jaraknya? Saudara harus tahu dulu. Di sini kita hanya sekedar baca kalau saudara baca biasa ya. Tadi kan mereka tidak melihat Yesus ya, tidak mengenali Yesus. Tetapi ayat 5 Yesus dikatakan kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudara setuju, jarak Yesus waktu bicara itu kepada murid-murid itu berapa jauhnya? Itu saudara bisa lihat di ayat 8 ya. Di ayat 8 dikatakan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Ayat 8. 200 hasta itu sama dengan kurang lebih 100 meter, sama kurang lebih dengan 100 yard dalam ukuran internasional ya. 200 hasta, saya ulang sekali lagi, 200 hasta itu kurang lebih 100 meter atau 100 yard ukuran internasional. Nah, saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, bicara air, ini kan kita bicara danau. Saudara tahu panjang daripada kolam renang Olimpiade? Panjang kolam renang Olimpiade? Olimpiade ya, bukan kolam renang biasa. Olimpiade. Panjang kolam renang Olimpiade itu 50 meter. Oke, artinya jarak waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya termasuk Simon Petrus itu kurang lebih 2 kali panjangnya kolam renang Olimpiade. Paham Bapak Ibu Saudara di sini? Jadi itu bukan jarak 1-2 meter. Bukan jarak 1-2 meter. Jarak waktu Yesus di ayat 5 berkata, kata Yesus kepada mereka, itu saudara harus pahami dulu. Posisi Simon Petrus dan murid-murid lain itu berjarak kurang lebih 100. Memang firman Tuhan katakan hanya 200 hasta saja. Tetapi kalau kita mau bicara secara actual, faktanya, itu kurang lebih 2 kali panjang daripada kolam renang Olimpiade. Artinya Bapak Ibu Saudara, jarak yang sejauh itu, walaupun firman Tuhan cuma katakan 100 meter saja, tapi jarak sejauh itu Bapak Ibu Saudara, mereka bisa dengar loh suara Yesus. Betul nggak?
Betul nggak mereka bisa dengar suara Yesus? Karena mereka berkatakan gini, waktu Yesus tanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Artinya mereka bisa mendengar suara Yesus, betul tidak? Dengan jarak yang segitu jauh. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan di sini? Bapak, Ibu, Saudara, mungkin engkau tidak bisa setiap hari melihat Yesus seperti murid-murid Yesus dulu di zaman dulu. Engkau tidak bisa selalu melihat mujizat Tuhan. Engkau tidak bisa selalu cereng, simsalabim, ala kadabra. Yesus ada di depanmu. Tapi ini bicara komunikasi. Artinya apa? Engkau selalu bisa dekat dengan Yesus dalam konteks komunikasi. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya, karena jarak sejauh itu Yesus bicara, "Hai anak-anak, ada kelompok?" Mereka bisa jawab, "Tidak ada." Artinya apa? Jarak itu tidak membuat masalah untuk komunikasi. Artinya apa? Saudara bisa komunikasi dengan Yesus, dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, 24 jam sehari, tanpa ada limit batas waktu, Bapak Ibu Saudara. Yesus sejauh doa, artinya Yesus sejauh komunikasimu dengan Tuhan. Yesus dekat asalkan engkau berkomunikasi. Amin. Ya, itu bicara di situ ya. Engkau tidak bisa selalu melihat Yesus, tapi engkau bisa komunikasi ya. Itu ayat 5, ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, ayat 6, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, kita bahas ayat ke-6 ini. Ya, ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, lagi-lagi Yesus berkata, kan tebarkan, artinya kan jaraknya itu jauh. Ya, 100 meter itu dibilang dekat, tidak, dibilang jauh juga tidak. Tetapi itu jarak 2 kali panjang kolam renang Olimpiade. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kenapa mesti harus sebelah kanan? Ya, dan di sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau menyampaikan, memang kita tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dan Stefanus pun pernah melihat Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dua penjahat, yang satu sebelah kiri sebelah kanan, yang kanan bersama Yesus di Firdaus ya. Kanan itu bicara otoritas, kanan itu bicara power, kanan itu bicara karisma wibawa, kanan itu bicara kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan cuma itu. Di sini Yesus mau melihat kembali ketaatan, obedience daripada murid-murid Yesus ya. Nah, di sini kuncinya juga. Kenapa Simon Petrus dan murid lainnya mendapatkan kemenangan? Karena di tengah mereka sudah kembali kepada jalan hidup mereka yang lama, tetapi mereka akhirnya tetap dengar-dengaran dengan suara Yesus. Kalau saudara sudah jatuh dalam masalah, saudara sudah jatuh dalam dosa yang lama, tetapi saudara kembali kuat untuk pada saat Yesus datang kepadamu dan engkau mendengar suaranya, maka kemenangan akan tetap ada dalam kehidupanmu. Oke, di sini Bapak Ibu Saudara, saudara harus lihat juga bahwa yang pertama membuka pembicaraan conversation, komunikasi dengan mereka bukan Simon Petrus dan murid-murid lain kepada Yesus, tapi Yesus yang membuka kembali pembicaraan itu kepada mereka. Artinya apa? Betapa sayangnya Tuhan kepada saudara. Betul tidak? Di sini kan dikatakan bukan murid Yesus dulu yang memulai pembicaraan, tapi Yesus dulu yang mulai pembicaraan dengan mereka. Yesus berkata, adakah lauk pauk? Artinya apa? Yesus yang memulai pembicaraan. Dalam hidup kita, Yesus begitu pengasih. Bapak Ibu Saudara ya, dia tidak gampang menyerah seperti kita. Kalau dia gampang menyerah kepada saudara, dia gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang patah semangat kepada saudara. Saudara tidak akan ada berada sebagaimana saudara ada detik ini. Tapi karena dia sabar, dia sayang kepada saudara, dan dia membuka pembicaraan lebih dulu kepada saudara. Nah, pada saat Yesus membuka pembicaraan kembali kepadamu, di saat engkau sudah kembali kepada jalanmu yang lama, tapi Yesus datang untuk berbicara denganmu dan engkau membuka hati dan dengar-dengaran, maka kemenangan akan kembali ada dalam hidupmu. Sama seperti di sini. Pada waktu Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan mereka dengar, walaupun mereka sudah masih di jalan yang lama, cara hidup yang lama, mereka kembali kepada nelayan. Tapi waktu Yesus katakan tebar, mereka dengar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka menebar dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau saudara mau berpikir, posisi mereka waktu menebar ikan itu kan di situ-situ aja. Di situ-situ aja, nggak pindah-pindah lain. Waktu Yesus katakan tebarkan jala di sebelah kanan,
Saya percaya mereka pun sudah nebarkan jala itu sudah sebelah kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Di posisi di daerah yang sama. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Kan waktu Yesus katakan tebarkan jalamu sebelah kanan. Bukan tebarkan jalamu 15 kilometer lagi. No. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Artinya itu adalah posisi yang tadinya pastinya tentunya sudah dilakukan oleh murid-murid yang lain. Tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Artinya apa? Kalau engkau berjalan di tempat yang sudah Tuhan Yesus larang, dan engkau kembali kepada jalan hidup yang lama, engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi begitu engkau kembali kepada Tuhan, di posisi yang sama itu pun Tuhan bisa datangkan berkat. Ada haleluya. Kan tadi saya sudah katakan, posisi itu kan sama. Waktu Yesus katakan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Ya di situ-situ juga. Nggak kemana-mana lagi. Tapi karena Yesus yang bersabda, Yesus yang tolong, Yesus yang turun tangan, Yesus yang campur tangan, ada berkat. Berkat yang begitu melimpah. Dan bukan cuma itu, kalau Yesus sudah memberkati saudara, dia akan memastikan bahwa jalamu, jaringmu itu tidak akan robek. Artinya apa? Kalau engkau kembali kepada jalan yang benar, dan engkau kembali kepada karakter Kristus dalam hidupmu, engkau diberkati Tuhan luar biasa, dan berkat-berkatmu itu tidak akan dirobek oleh belalang-belalang pelahap. Di situ dikatakan bahwa jala itu tidak robek. Jala itu tidak robek, Bapak. Artinya apa? Berkat yang begitu besar tidak akan terbuang percuma dan tidak akan kembali kepada air, kepada danau, kepada laut. Artinya apa? Kalau saudara betul-betul hidup dengan karakter Kristus, tidak kembali kepada jalan yang lama, tabiat watak yang lama, Bapak Ibu, berkatmu akan melimpah dan tidak akan ada belalang-belalang pelahap dalam hidup. Ada haleluya. Kita lanjut ya. Maka ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Baru mereka sadar bahwa itu Tuhan. Lanjut, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini ada yang aneh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi coba saudara perhatikan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Di mana-mana orang kalau mau berenang itu buka baju. Ini terbalik Bapak Ibu Saudara. Coba firman Tuhan tuh disimak baik-baik, kita pelajari baik-baik. Di mana-mana orang kalau mau berenang buka baju. Nggak pernah pakai baju lalu berenang. Itu nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Yang ada cuma di firman Tuhan. Nah, kenapa Petrus begitu dia sadar bahwa itu Yesus, dia langsung pakai baju dan dia berenang. Itu kan dia berenang dengan pakai baju lengkap. Basah dong, iya kan? Ini bicara apa? Itu tandanya betapa dia menghargai, betapa dia menghormati, betapa dia begitu takut kepada Tuhan. Jadi dia begitu kaget bahwa itu Yesus. Dia tahu kesalahan dia. Dia langsung datang kembali kepada Yesus lengkap dengan segala keberadaannya dia. Dia begitu menghormati, menghargai Yesus. Sampai dia lupa bahwa itu adalah danau, itu air. Dia pakai baju karena dia mau datang kepada Tuhan tidak dengan telanjang, tapi dengan segala kelengkapan untuk menghormati, menghargai Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat Yesus datang kembali, bicara kembali kepadamu di saat engkau sudah kembali kepada karaktermu yang lama, jalan hidupmu yang lama, tapi engkau sadar dan engkau berbalik, engkau mendengar suara Tuhan, engkau datang kembali ke Tuhan dengan segala keberadaanmu yang totalitas, dengan segala kerendahan hatimu, menghormati, menghargai Yesus, menjunjung dia setinggi-tingginya. Itu Petrus kembali pakai baju dan dia berenang, Bapak Ibu Saudara. Itu di mana-mana nggak begitu. Tapi saking dia takut, saking dia menghormati, saking dia menghargai Tuhan. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan kembali, saudara memanggil engkau dengan lembut, supaya engkau kembali kepada jalanmu yang baru. Datanglah kepada Tuhan dengan segala perubahan, menghormati dia dengan segala totalitas hidupmu yang baru. Amin. Lanjut ya. Ayat 8. Kembali tadi kita sudah baca. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta yang seperti tadi saya sudah bahas ya. Ayat 9. Ayat 9 ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Di sini bicara apa? Ternyata begitu mereka sampai di darat, Yesus juga sudah menyiapkan ya di atasnya ada api arang, ikan dan roti. Yesus bilang kan, ada lauk nggak? Tadi kan Yesus berkata begitu kan. Dan
Mereka akhirnya mendapatkan ikan yang begitu banyak. Begitu banyak. Tapi perhatikan baik-baik di ayat ini, ayat 9. Ternyata di darat pun Yesus sudah siapkan api arang, roti, dan ikan. Artinya apa? Saudara tahu Efesus 3:20? Efesus 3:20 berbicara apa? Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Ya, ya, apa yang saudara doakan dan pikirkan. Jadi Yesus memberkati mereka di danau, dan Yesus juga menyiapkan makanan di pantai itu, di darat itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Yesus itu begitu mengasihi mereka. Jadi luar dalam semuanya Yesus siapkan di danau. Oke, kalian di danau, kalian kembali kepada jalan hidup yang lama. Tapi karena kalian dengar-dengaran, kalian taat, waktu saya katakan tebar jala di sebelah kanan, walaupun tadi mereka nggak dapat, tapi karena mereka taat, mereka dapat banyak ikan. Yesus sudah memastikan bahwa mereka tidak akan kekurangan apapun. Padahal ikan yang mereka ambil itu sudah begitu banyak sekali. Tapi di darat pun Yesus siapkan roti dan ikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara tidak akan pernah kekurangan kalau saudara berjalan dengan Tuhan, dengan karakter Kristus yang baru, karakter yang tidak gampang tersinggung, karakter yang tidak gampang memfitnah, karakter yang tidak senang mengadu domba. Karena rata-rata ya Bapak Ibu Saudara, kita ini walaupun kita notabene pengikut Kristus, hamba Tuhan, tapi seringkali begini, kita susah melihat orang senang, kita senang melihat orang susah, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita pernah seperti itu? Pernah. Jangan bilang enggak. Selama saudara hidup, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah puluhan tahun hidup dunia ini, pasti ada momen-momen masa di mana hidup kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi yang Tuhan mau sampaikan di sini adalah kalau kita kembali kepada kita balik lagi kepada jalan hidup yang benar, ya, engkau tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang memfitnah, tidak gampang mengadu domba, tidak gampang patah arang, tidak gampang menyerah. Itu karakter Kristus. Maka berkat-berkat ini tercurah bagi saudara. Amin. Luar dalam ya. Masih lanjut, sedikit lagi saya selesai ya. Ayat 10. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Nah, kenapa masih 153 ekor? Nah, nanti, ini panjang pembahasannya, karena sangat menarik. Itu nanti di part kedua, bagian kedua. Nanti kalau saya dikasih waktu lagi, kapan? Nanti saya akan jelaskan kenapa 153 ekor. Karena itu ada rahasia Tuhan di situ. Kenapa harus 153? Kenapa nggak 200? Kenapa nggak 300? Kenapa nggak 100? Kenapa harus 153? Itu ada rahasia Tuhan. Nanti kita bahas nih waktu, karena itu panjang. Ya. Kemudian, dan jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat terakhir, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bayangkan, sudah 3 kali Yesus bangkit, tapi rata-rata murid-murid Yesus juga bebal. Apa yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara? Tidak jaminan, ini sebagai penutup renungan firman pada pagi hari ini. Saudara tahu bahwa murid-murid Yesus itu, Simon Petrus dan yang lain-lain, mereka itu pagi, sore, siang, malam melihat mujizat Yesus. Pagi, sore, siang, malam. Setiap hari pagi, sore, siang, malam. Tapi mereka kembali tetap bisa kepada jalan hidup yang lama. Kembali sebagai nelayan. Kita, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tentang diri kita. Saudara sudah hari Minggu ke gereja, mungkin dalam satu hari Minggu bisa ke 2-3 gereja. Banyak orang seperti itu. Ya, ikut paduan suara, apalagi sebentar lagi Natal. Ya, ikut kaum pria, ikut kaum wanita, ikut kaum lansia, ikut semuanya. Tidak jaminan, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, tidak jaminan karaktermu itu baik. Itu saya sampaikan di sini. Tidak jaminan. Contoh murid-murid Yesus. Nggak kurang apa mereka melihat mujizat Yesus di depan mata daging mereka sendiri. Tapi mereka bisa kembali kepada jalan hidup yang lama. Artinya, kita yang sudah semakin dekat dengan Tuhan, justru harus lebih hati-hati.
Karena iblis tidak menyerang orang yang gampang dia kalahkan. Justru iblis menyerang orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin engkau tahu firman, semakin engkau dituntut banyak. Semakin engkau mengiring Yesus, semakin engkau dekat kepada Tuhan. Justru engkau semakin harus hati-hati supaya engkau tidak kembali kepada cara hidupmu yang lama, karaktermu yang lama, watakmu yang lama, tabiatmu yang lama. Tapi kalau kita peka, kita cepat sadar, dan kita berbalik mendengar suara Yesus, maka berkat Tuhan itu berlimpah. Efesus 3:20. Dan Yesus akan memastikan engkau dikasih karunia menikmati, engkau menikmati berkat-berkat Tuhan, engkau tidak kekurangan apapun, dan sampai akhir hidupmu asalkan engkau setia. Maka berkat itu yang mengejar saudara, bukan saudara yang mengejar berkat. Saudara, kita tetap harus bekerja. Bapak Ibu Saudara, saya bukannya berbicara tentang istri saya ya, istri saya Soraya. Bapak Ibu Saudara, saya ini pendeta yang khusus pelayanan. Jadi saya tidak berbisnis, saya tidak berpartai, saya tidak, kecuali saya adalah juga pemilik yayasan sama dengan istri saya. Tetapi istri saya, Bapak Ibu Saudara, dia kerja bisnis. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu ya, dia kalau meeting itu rata-rata laki-laki semua, hanya dia perempuan. Laki-laki semua, hanya dia perempuan. Dia meeting di kantor dewan, dia meeting di kantor pejabat dan lain sebagainya. Tetapi dia juga mengutamakan Tuhan. Setiap pagi dia bangun, Bapak Ibu Saudara, dia dengar firman Tuhan, sola fide, dia dia tidak pernah mau meninggalkan mesbah pagi, padahal dia capek. Pulang rumah udah tengah malam. Pagi-pagi sekali dia tetap, walaupun kadang-kadang masih keliengan atau apa, dia tetap mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Saya salut sama istri saya, Bapak Ibu Saudara ya. Bukan saya mengangkat dia, tapi saya juga belajar, walaupun saya hamba Tuhan, tapi saya belajar dari dia. Dia begitu setia, konsisten kepada Tuhan. Artinya apa? Semakin kita berumur, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin saudara harus betul-betul memastikan bahwa engkau jangan sampai kembali kepada cara hidup yang lama, no turning back, tidak melihat ke belakang. Maka berkat yang akan mengejar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau kita sudah terlalu panjang ya. Ya, saya tutup dengan doa ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, firman Tuhan itu memang tajam, tetapi untuk memberikan pembelajaran buat kami supaya kami tetap konsisten, tetap stabil, tetap setia di jalan Tuhan. Jangan kami gampang menyerah, gampang putus asa, kembali kepada karena karakter kami yang lama adalah gampang menyerah, gampang putus asa, gampang marah, gampang tersinggung. Tetapi kami harus tetap memiliki karakter Kristus. Tetap tenang, tetap setia, tetap konsisten. Maka berkat Tuhan yang mengejar kita. Berkat Tuhan yang akan mengejar saudara kemanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi. Tapi sekali engkau meninggalkan Yesus, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti Simon Petrus waktu dia kembali kepada cara hidupnya yang lama. Semalam-malaman sampai siang mereka tidak dapat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Setialah kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin.